Kita ketemu lagi, Coach. Iya nih. Ruangannya masih ini ya. Kita kapan sih tuh? Ruangan 8 bulan, Coach. Jadi kita 8 bulan akan seperti ini ya, 8 bulan ya. Renovasi 8 bulan. 8 bulan. Tanggung 8 bulan, 9 bulan lah. Biar lahir. Biar brojolnya bagus gitu loh. 8 bulan masih prematur loh. Prematur ya? Ya bener juga ya. Nanti coba diajukan ya. Supaya 9 bulan. Ya tapi sebenarnya yang penting hati kita lah, Coach. Ya kan. Sungguh-sungguh kan, tempat skill lah. Iyalah. Oke sih. Saya masih terngiang-ngiang itu sih, Bos. Apa yang tentang apa? Yang kita bahas juga sebenarnya. Sebelum kita mulai kita udah ada ngobrol-ngobrol dikit tentang apa? Minggu lalu ya? Topik minggu lalu kan pengkhususan kan, bagaimana kita punya alasan yang jelas, kita punya goals yang jelas, punya suatu hal yang reasons behind the goals gitu ya. Tapi pas lagi ini kan, kayak yang sempat kita bahas juga bahwa banyak orang yang skill-nya udah luar biasa, knowledge-nya sudah luar biasa, tapi kesungguhan atau attitude mungkin ya, meremehkan kah, atau mungkin ada banyak ketakutan kah, atau banyak satu hal yang membuat dia tidak maju akhirnya. Problem tidak. emosi ya? Ya, oke. Ini yang perlu buat saya tadi akhirnya pas saya ngobrol-ngobrol kan menarik juga sebenarnya. Apa yang membuat orang nggak bergerak ya? Buat saya akhirnya larinya. Contoh deh, saya lupa di batch series keberapa saya pernah bahas. Cuman saya lihat banyak orang yang secara skillful udah luar biasa. Secara di atas kertas tuh, ini orang harusnya sukses gitu loh. Tapi kenapa dia nggak bergerak ya? Like, orang kalau lapar pasti cari makan. Dia lapar tuh pasti bergerak cari makan gitu loh. Orang kalau haus tuh pasti akan bergerak cari minum. Dia sudah haus, tapi kenapa nggak mau minum ya? Terus. Kayak gitu kan. Sama halnya akhirnya kalau basically kita sadar bahwa ya kita berumur 30-an, 20-an kan. Ya. Kita sadar bahwa Coach 30, saya 20. sembarangan. Kita harus berolahraga untuk buat diri kita sehat, atau minimal kita punya tubuh ideal supaya kita bisa long run maraton sampai tua pun tetap sehat gitu ya. Tapi kan banyak orang udah tahu tapi nggak dilakuin juga gitu kan. Kenapa ya? Kok banyak orang begitu ya? Kalau ya It's called attitude ya. Banyak orang tahu tapi tidak melakukan. Ya kan, fighting itu kan bukan cuma sampai tahu ya, tapi kan juga ada hal-hal lain ya, seperti penguasaan diri ya. Itu otomatis kan mungkin mereka tahu knowledge-nya, tapi tidak mampu menguasai diri untuk menolak gitu kan. Contoh, ngeledek nih. loh iya Coach, karena kan mereka tahu nih overweight, mereka mau diet. Tapi waktu lihat makanan enak, ada faktor faktor keinginan kan? Itu saya. Maksudnya ada faktor keinginan kan? Iya, Dia harus mengalahkan nafsu itu. Waduh. Ada faktor nafsu yang harus dikalahkan untuk melakukan apa yang dia tahu kan? Tapi sometimes berat loh. Contoh paling gampang. Kita tahu nih, semua orang tahu, lagi sakit tenggorokan nggak boleh makan durian, kan begitu? Gitu dong. Tiba-tiba kalau durian kampung atau durian biasa mah tutup mata, enggak lah, bisa lain waktu. Begitu keluarnya musangking, wih, udah mahal, belum untuk kebeli nih. Kalau saya punya uang belum untuk kebeli gitu ya, masa nggak dimakan bos? Nah itu makanya ya itu yang membedakan orang yang mampu menguasai diri dan tidak, Coach. Oh, Ya kalau orang yang mampu menguasai diri dia Tetep akan nggak mampu ya? menolak. tetep ya, bisa gitu ya? Bisa dong, Coach. Ada orang begitu ya? Hah? Ada dong, Coach. Kan banyak kan, alah udahlah, sekali-sekali lah gitu kan. Iya, tapi kalau misalnya contoh dia posisinya contoh tenggorokan lagi sakit, timingnya nggak pas, ya mau tidak mau kan. Ya tapi kalau memang tidak ada satu kendala tertentu untuk menikmatinya kan nggak salah. Kalau diet, Kenapa? kalau pas lagi diet, jamnya belum pas diet nih, belum pas buka puasa nih, belum udah makannya kalorinya hitungan udah cukup dahsyat nih, keluar musangking malam-malam. Tiba-tiba ada yang pulang dari mana gitu ya, tiba-tiba langsung dikasih, Mil,
Woi. Ya kalau menurut saya balik lagi kepada why-nya ya. Kalau contoh kita diet bocor yang sekali-kali kan nggak apa-apa kan coach. Oh boleh ya, boleh. Kalau sekali-kali kan manusiawi lah ya. Manusiawi, yes. Ya kan, bijak lah. Iya, iya. Tapi kalau tiap hari, nah itu bukan bocor itu. Itu sengaja dong. Itu bukan sengaja lagi. Itu bukan kalau bocor halus. Iya, Ini niat. udah ada atapnya udah. Ada bolong. Bolong, bocor sama bolong kan beda. Iya. Ya, jadi kalau sekali-kali ya wajar lah ya. Itu lihat-lihat lah ya. Tapi kalau sampai bolong ya berarti memang tidak ada penguasaan diri sama sekali lah coach. Dan memang penguasaan diri itu yang penting kalau kita mau bisa membuat keputusan yang tepat. Oke. So kalau sampai sini berarti kita bisa ini ya kalau saya salah mohon maaf ya. Saya pengen klarifikasi aja bener apa enggak. Berarti lebih penting sikap dong, attitude dibanding skill. Oh, itu sangat super jelas coach. Hah? Gitu Oh iya dong. Jadi pada akhirnya kan sikap itu yang menentukan skill kita ada kesempatan dipakai atau tidak. Sikap itu yang menentukan kita apakah kita menggunakan skillnya tepat sasaran. Oke. Ya kan? Jadi kalau misalnya nggak ada sikap ya skillnya nggak kepake, zero. Contoh coach, you menjadi orang skillful tapi sikapnya tidak bagus, orang tidak suka. Jadi orang tidak akan Respect. sampai pada waktu untuk mampu menikmati skill atau melihat skill you dong, udah nggak suka, antipati kan. Yang kedua, you punya skill bagus, tapi you nggak tahu timing menggunakannya. Jadi saya punya nih satu orang dalam tim nih, dia orangnya kritis, tapi dia tidak tahu kapan perlu kritis, kapan tidak perlu kritis coach. Kritis setiap waktu coach, dia tidak bisa menguasai kelebihan dia. Aduh, yang nggak perlu dikritisi. Ya dong coach. Contoh, saya komunikasi mengatakan sesuatu yang saya tahu kalau saya ngomong, ini bisa membahayakan jiwa orang itu. Oke. Sehingga kalau orientasi dia, saya tidak akan ngomong. Ya dong? Ya, itu iya. Tapi kalau orientasi saya dan saya, ya kan, saya nggak akan tahan. Tetap bos, nggak gampang itu. Ya memang nggak ada yang bilang gampang. Makanya kan Itu orang-orang nggak berhasil gampang. nggak banyak ya. Iya dong, itu kan Yes. memang hukumnya hukum Pareto kan. Iya. Hanya sedikit, bukan hukum Pareto, hukum kemungkinan ya, Kemungkinan, hukum iya. kemungkinan. Jadi hanya kecil. Orang-orang yang pada akhirnya mampu menguasai diri dia. Tapi kalau nggak mampu menguasai diri, salah satu daripada bagian diri adalah skill kan. Iya. Dia tidak mampu menguasai skill yang dia punya, bayangin aja coach. Bahaya juga. Contoh, you punya gergaji jalan sendiri, motong Iya, mulu. iya. Tidak terkendali coach. Iya. Iya kan? Jadi gimana caranya kita melatih diri kita untuk bisa punya attitude yang baik tuh? Ya tadi balik lagi satu. Orientasi kita kalau orang lain. Ya itu, jadi ini. Bisa ya? Oh iya dong coach, kalau misalnya contoh, saya orientasinya itu adalah diri saya, apa yang saya rasa, apa yang saya pikir, yang nggak bisa menguasai diri. Pokoknya mau di blow up aja kan, apa yang saya rasa kan. Apakah salah itu? Ya menurut saya, kalau sesuatu yang tidak membangun pasti salah. Oke. Jadi apa ya, parameternya adalah apakah hal ini membangun diri saya dan orang lain. Betul. Itu parameternya ya. Oke. Kalau contoh saya nggak membangun, lalu saya lakukan, berarti buat apa? Buat menghancurkan, Oke. buat menjatuhkan. Kadang kan hanya untuk apa ya? Kadang kita butuh ngobrol, butuh pelampiasan, butuh kadang. Tapi kan dalam konteks, kita akan melakukan itu terhadap orang-orang tertentu kan coach. Iya, yang memang dianggap mampu melakukan peran itu, kan gitu. Ya. Tapi kalau sembarangan gitu kan, karena tidak mampu menguasai ini, curhat kemana-mana gitu kan. Contoh, saya tahu nih, kalau saya menceritakan aib orang ini, coach akan tidak terbangun. Lebih baik saya diam kan? Iya, itu iya. Kalau saya kesal sama orang ini, lalu karena untuk memuaskan perasaan saya luapkan juga. Bahaya juga. Berarti kan fokusnya saya perasaan saya, orang-orang yang sangat egoistik. Tapi kalau perasaan nggak diluapkan juga bahaya juga, bos. Lah, pada orang yang tepat, di waktu yang tepat. Dan kalau, iya kan? Itu dia. Kalau apalagi kalau misalnya contoh kita melakukannya sembarangan. Saya kenal tuh ada satu orang di mana dia itu kritis ya kan. Dia setiap waktu kritis sampai saya tegur keras. Oh gitu ya. Karena menjatuhkan banyak orang, akhirnya saya marah besar loh. Karena melakukan hal itu untuk apa? Why-nya dulu.
membangun. Atau mungkin membuat supaya dirinya terlalu terkesan pintar. Oh bukan. Terkesan. Jadi orang-orang yang di masa lalunya nggak menang, coach. Kan ada beda-beda jenis ya. Ada orang yang ingin terlihat pintar dan sebagainya. Tapi ini jenis yang bukan itu. Oke. Dimana mungkin dia merasa dulu, jadi banyak loh orang kayak gitu, coach. Jadi gini, itu kayak menular. Ada dulu, saya punya tim satu, dia sangat hebat, dan dia menganggap bahwa semua orang sehebat dia, dan semuanya bisa belajar sendiri. Lalu cara dia didik orang adalah dengan pola yang sama, di pola. Nggak melihat orang kan berbeda-beda ya. Iya. Cara mengajar beda, di pola. Dan karena mungkin dia merasa dia autodidak, dia berharap semua orang autodidak. Matilah, coach. Tidak semua orang punya kapasitas itu kan. Nah, ada orang-orang yang tidak menang di masa lalunya, mungkin masih kesel dengan proses dia belajar tanpa disengaja. Mungkin juga dia merasa semua orang seperti dia tanpa disengaja, dia memperlakukan semua orang sama. Itu kayak saya tuh. Gitu loh. Bukan ngomongin saya kan? Nggak ada kayak begitu. Iya, saya Nah, tahu. akhirnya saya marah besar karena ini bisa mematikan potensi banyak orang. Orang-orang yang nggak ngerti kan dia nggak paham. Iya. Dia diam, dia tidak respon. Buat saya mengerti, wah ini aksi yang bahaya sekali. Marah sangat besar. Sampai saya ngamuk gitu. Jangan begitu. Itu bahaya sekali. Orang-orang seperti ini apa bisa dengar pasti gituin? Tidak, malah akhirnya kepikirannya kemana-mana. Akhirnya saya malah jadi gini, memikirkan cara bagaimana untuk, cara lain untuk Bisa bukan perbaiki ya, bisa membantu dia. Bukan membantu dia gini. Ya, kalau orang itu masih bisa dibantu, kita akan upayakan. Kalau nggak, bagaimana meminimalisasi akibat-akibat karena kejadian seperti itu lagi. Ada hal-hal yang... So, kalau berarti kata-kata attitude is everything, itu betul ya? Sangat, coach. You direspect atau tidak karena attitude. Orang kalau nggak respect, pasti nggak dengar. You melakukan segala sesuatu, excellent atau tidak, tergantung attitude. Ada loh, saya punya dulu tuh, OB. Kalau orangnya kecil, nggak lemah gitu ya. Kelihatannya tidak bisa berbuat apa-apa, tapi kalau membersihkan itu, kayak lagi ngelap mobil mewah. Ngelap kloset kayak mobil mewah, coach. Saya tahu orangnya tuh kayaknya. Masa sih? Nggak tahu, bener nggak sih orangnya sama nggak ada yang sama saya? Ngerti nggak? Ngelapnya tuh sampai kayak ngelap mobil Lamborghini gitu. Set, kloset. Kinclong kamar mandi saya, meja saya kinclong, meja makannya. Apa saya nggak happy, coach? Lalu satu hal yang dia lakukan menyentuh saya. Dia tahu setiap makan siang saya minum kopi. Saya makan siang kurang lebih jam 12 sampai jam 1. Dia selalu standby untuk bikinkan kopi buat saya. Small things. Tahu nggak bawaan hati saya ngapain, coach? Kapan orang ini gue naikin gajinya? Gitu. Sayangnya sebelum saya naikin gaji dia sudah mengundurkan diri. Jadi ada loh orang-orang sikapnya kayak gitu, mahal gitu loh, coach. Yang dia lap kloset, tapi cara dia ngelap Udah kayak Lamborghini. Lamborghini itu membuat sikap dia tuh jadi mahal. Nah, itu luar biasa, coach. So, akhirnya yang menentukan keberhasilan seorang itu adalah attitude, bukan skill. Bukan, contoh lagi, coach. Saya ini punya OB lagi nih. Saya punya beberapa OB yang berkesan. Ini satu OB baru nih. Dia itu mantan bartender. OB, bartender jadi OB. Lalu dia juga punya skill untuk dia itu apa yang apa di kopi itu bikin apa namanya? Barista juga. Jadi dia kalau bikinin saya kopi, coach, I don't know, I just feel different padahal kopi yang sama. Tapi attitude dia melakukannya sungguh-sungguh. I don't know, I just feel different. Ada orang-orang yang contoh kerja sesuatu ngedumel. Kita udah males loh orang-orang kayak gitu. Iya. Biarpun dia skillful. Iya, itu jelas. Tapi kalau ada orang-orang yang melakukan sesuatu dengan bahagia, itu kan sikap. Iya kan, coach? Kita happy, mungkin cacat-cacat dikit, tutup mata, kan gitu. Tapi kalau yang attitude-nya jelek, coach, aduh, kalau perlu jangan dia yang kerjain gitu. Walaupun dia skillful, kan gitu. Ada juga nih tipe lain nih, dia skillful, orangnya baik, tapi emosional. Akhirnya sulit ya. Dia selalu emosional, mudah emosional. Akhirnya sikap dia emosional. Sulit bekerja dengan orang seperti itu. Padahal orangnya baik, skillful. Emosional itu arti kata sering marah-marah gitu ya?
Aneh Kak, kadang-kadang mungkin belum ditekan sudah tertekan, gitu kadang-kadang macam-macam deh orang deh. Iya. Kadang-kadang high expectation, high standard, sehingga mudah tersinggung atau mudah kecewa atau mudah lemah hati ya karena nggak sesuai harapan. Akhirnya mudah kesal, dia kesal kayak gitu susah sekali. Dan akhirnya apa yang dia kerjakan jelek gitu kan coach. Apa yang dia mau ajarkan ke orang yang kerjakan pun orang yang diajarkan nggak bisa nangkep. Jadi akhirnya dia nggak bisa jadi pemimpin yang baik juga kan. Setuju. Jadi sebenarnya sikap itu everything coach. Skill itu mensupport dia semakin efektif, semakin cepat, semakin efisien. Tetapi kalau contoh dia nggak punya sikap, ya kayak makan nasi padang nggak pakai nasi, coba aja lu makan. Ya kan, makan rendang nggak pakai nasi, iya sih 1 potong ya kan, kalau 10 potong lu coba. Iya kan? Nggak pakai nasi, enak nggak? Ya nggak enak. Tergantung Gitu. sih siapa yang makan. Tergantung lah ya. Oke. So, tadi saya lagi lebih tarik lah membahas parameter supaya saya dan mungkin teman-teman yang nonton sesi ini juga bisa lebih paham ya. Bahwa sikap itu parameternya adalah satu membangun diri sendiri dan juga membangun Orang lain. Yang kedua adalah parameternya bahagia, bahwa dia mengerjakan sesuatu dengan bahagia. Kalau udah nggak ada rasa bahagia itu udah ada yang salah berarti. Ada yang salah. Yes, itu parameter yang sangat baik ya. Karena banyak orang kan juga bekerja itu belum tentu sesuai dengan bidang dia. Selama dia bisa bahagia, dia tetap bisa. Dia sudah ada attitude yang baik. Loh, ini coach. Saya punya OB balik lagi tadi, yang bartender, barista, orang sipil. Sipil. Dulu sipil, bangun-bangun kontrak, bangun-bangun tempat gitu. Amazing. Waktu jadi OB, dia nggak merasa kecil, dia semangat, dia sungguh-sungguh, Dan dia pasti dia all bahagia. out. Amazing. Bahkan kasihan coach, pacaran 15 tahun kalau saya nggak salah ya, 14 tahun, 15 tahun pasangannya meninggal, tapi tetap all out. Ketemu objek, ya kerjanya tuh nggak menyalahkan situasi, nggak menyalahkan Tuhan, tetap itu attitude-nya luar mahal itu coach. Jadi saya ketemu dia seneng loh, ketemu OB seneng, ya kan ketemu yang karyawan level lebih tinggi nggak seneng. Karena attitude lagi. Attitude, ya kan harusnya dia mengeluh dong. Iya. Saya tanya kenapa kamu nggak jadi bartender lagi ya? Sekarang ada standar face-nya Pak, saya nggak terima karena standar face. Wow. Iya kan? Pasti klasik lah. Tapi dia tetap bersyukur dengan pekerjaan dia, tetap bahagia, tetap all out. Saya happy banget. Kalau banyak orang-orang seperti itu di sekeliling kita jadi energize ya. Oh iya. Pasti. Kalau ketemu orang-orang yang vampire ya kalau kata coach ya, wah males banget. Saking di energi. Sucking, ya kan. Gitu sih coach. So attitude ya, oke, berarti masih dalam batasan itu ya. Parameter bahwa kita attitude yang benar dan baik itu adalah membangun orang lain dan juga punya rasa bahagia. Iya. Parameternya gampang disebutkan. Tapi untuk mencapai parameter bahwa tetap bahagia dalam melakukan segala sesuatunya, that's not easy. Iya. Karena kan, walaupun kita tahu ya, karena ini apa ya ngomongnya, topik klise kalau buat saya. Road to happy, perjalanan road to happiness gitu ya, bagaimana jalan supaya jadi bahagia, becoming a happy parents, becoming a happy person, selalu begitu kan. Topik-topik itu yang menarik sebenarnya. Apa yang dibilangnya adalah happiness coach. Itu ternyata ada juga happiness coach. Ternyata banyak banget orang di muka bumi ini yang mencari kebahagiaan. Padahal kita semua tahu rumusan bahagia adalah bukan di luar diri kita, tapi di dalam diri kita. Itu pilihan kita mau bahagia apa tidak sebenarnya. Tergantung isi hati kita. But still, Apa yang kita renungkan. itu dia. But still, banyak orang selalu mencari kebahagiaan di luar diri dia. Itu paradoks ya. Sama kayak saya bilang, parameter bahagia itu tuh nggak gampang. Yes ya. Mengerjakan sesuatu dengan bahagia. Tadinya dia seorang bartender, seorang barista yang bayaran jauh lebih mahal, seorang teknik sipil gitu ya. Jadi OP dan masih bahagia, itu penguasa dirinya kayak udah
Dia ngomong ini, saya kerja apa aja Pak selama halal. Tapi kan dengan attitude dia nih, saya akan Lihat bener apa nggak omongan dia? iya, kalau dari beberapa waktunya sih benar. Tapi kalau berkelanjutan, bukankah itu akan ada perlompatan karir? Siapa yang ngomong sama dia, udah tenang aja. Kalau di sini sikap kamu bagus dan terus begini, ya gampang lah. Amazing. Yeah. He will learn something ya. Dia bisa belajar banyak hal karena sikap dia yang bagus itu tadi. Betul. Dia teringat ada temen. Jadi bukan coffee loh, Coach. Ya jadi apa? Ya he will learn something lah. Arti kata dia tetap dari. Kayak saya teringat teman saya itu yang dari OB di sebuah bank dan akhirnya sekarang menjadi kepala cabang bank. OB loh, sebuah bank. Nggak prosesnya nggak pendek lah ya, puluhan tahun lah. Tapi sekarang menjadi kepala cabang dari sebuah bank yang dari OB itu loh. Itu buat saya amazing. Dia orang lain pada pulang, dia belajar bagaimana cara buat clearing, bagaimana cara bisa belajar banyak tentang sistem perbankan dan sebagainya. Itu kan sikap, Coach, yang membuatnya akhirnya banyak skill. Yes. Jadi orang yang punya skill diawali pasti karena sikapnya. Amazing. Tapi juga ada skill-skill yang dari lahir ya, suara udah bagus, ya kan? iya. Adalah modal-modal yang Tuhan kasih ya. Sudah skillnya dengan angka, dia kalau lihat angka tuh kayaknya tuh brilian. Iya. Dia kalau lihat dimensi, brilian. Visual, kemampuan visualisasinya, ya kan? Jadi ya, tapi tetap pada akhirnya sikap sih. Sometimes skill itu juga ya tetap dibutuhkan lah ya. Kalau itu dipakai dia bisa digunakan akan boosting atau menjadi mempercepat keberhasilan seseorang. Tapi kalau skill yang nggak dipakai pun tapi sikapnya bagus, itu tetap akan bisa. Pelan-pelan dia akan punya skill. Amazing. Ya nggak tahu teman-teman di sini punya pengalaman yang sama nggak? Kalau ada Iya. komen juga dong ya. Boleh. Iya. Tapi tadi saya menarik itu, saya masih sangat tertarik dan masih tergelitik mungkin next session ya tentang parameter tadi itu loh. Parameter adalah membangun orang lain. Karena bagaimana caranya kita bisa bangun orang kalau kita sendiri belum terbangun. Nah itu balik lagi ya. Makanya pada akhirnya kan balik lagi attitude-nya. Ada orang-orang attitude-nya pada saat dia sadar dia belum terbangun, dia mau dibangun. Oh iya. Iya kan? Dia nggak banyak reject, dia mudah mendengar, mudah belajar. Tapi ada orang-orang yang belum terbangun, tidak mau dibangun. Iya. Sikapnya lebih keras kepala, merasa tahu, merasa benar, ya kan? Tidak mau belajar. Akhirnya dia tidak bisa membangun. Ya semua orang yang pada akhirnya sikapnya bagus, ujungnya dia akan dibangun. Dan pada akhirnya dia akan mampu membangun. Nah, yang jelek, dia tidak akan pernah terbangun dan tidak bisa membangun. Gitu dia ya. Karena juga basically mungkin dia malah nggak ada awareness ya, nggak ada pusing kesadaran juga, gitu nggak ya. pusing juga. Oke lah, I'm okay. Gitu ya. Jadi orang bodoh gitu. Memang mengerti banget itu. Iya. Kurang lebih begitu. Gitu ya. Iya, nggak oke tapi berasa oke. Iya, itu dia kan. Nice. Thank you banget, Bos. Jadi saya juga banyak perenungan bahwa itu ya, ukuran attitude itu adalah parameternya membangun orang lain dan juga rasa bahagia. Nah, dua ini yang menjadi landasan kita untuk bisa memiliki attitude yang baik. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, harus bisa membangun orang lain dan juga punya rasa bahagia di sana. Iya. Gitu ya. Kayak hari ini mungkin bongkar belum setenar yang kita impikan gitu ya, tapi selama kita punya attitude yang baik, gitu ya. Nah, hal ini juga membangun orang lain juga, membangun diri kita sendiri juga, dan punya rasa bahagia. Bahagia karena tiap Selasa atau tiap hari Jumat kita bisa ketemu ngobrol-ngobrol begini gitu ya. Kita sharing-sharing, ya, build our happiness untuk bisa sama-sama sharing ya. Oke. Thank you, Bos. So, saya rasa buat saya pribadi ini sangat bermanfaat. Ya, saya juga jadi ada perdengahan-perdengahan baru lagi. Semoga juga teman-teman di rumah juga bisa menemukan hal yang sama dengan saya dan mendapatkan manfaat yang sama dengan saya rasakan. Ya. So, sampai jumpa di sesi berikutnya. Thank you.